Kelompok 15, pembelajaran Himno Universitas PGRI Jombang tahun 2024 selesai. CP dan ATP materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Mata pelajaran Matematika Fase E SMA Negeri Jombang. Capaian pembelajaran fase. Pada akhir fase E, peserta didik dapat menentukan vektor dimensi 3 pada sistem koordinat dan menentukan panjang vektor tersebut. Mereka memodelkan vektor dimensi 3 dengan menggunakan media pembelajaran titor, tiang vektor, dan GeoGebra. Deskripsi pengantar, capaian pembelajaran yang tertuang pada dokumen ATP ini berpedoman pada SK Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 033-KR-2022. Alur tujuan pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan karakteristik peserta didik di SMA Negeri Jombang. ATP dapat disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik di lingkungan masing-masing. Penyesuaian dapat dilakukan dengan cara mengganti kompetensi atau konten lingkup materi pada tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah masing-masing untuk memenuhi ketercapaian capaian pembelajaran. Pada fase ini, ATP disusun dengan memperhatikan capaian pembelajaran pada fase A sampai D, dan juga mempertimbangkan capaian pembelajaran pada fase F. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar ketercapaian peserta didik pada fase ini tidak mengulang ketercapaian pada fase sebelumnya, dan tidak menjadikan ketercapaian fase setelahnya. Apabila guru merasa konten pada fase ini terlalu sempit bagi peserta didik di sekolahnya, guru dapat memilih kompetensi yang lebih dibutuhkan oleh peserta didik. Sebaliknya, jika guru merasa kompetensi pada fase ini terlalu sempit, maka guru dapat memperdalam konten sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Proses pembelajaran tiap semester diharapkan dapat memenuhi beberapa tujuan pembelajaran dari tiap elemen, sehingga semua elemen dalam mata pelajaran dapat diperoleh oleh peserta didik secara utuh pada tiap semester. Tujuan dan alur tujuan pembelajaran kelas 10 SMA Negeri Jombang. Elemen capaian pembelajaran vektor dimensi 3. Capaian pembelajaran di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan vektor dimensi 3 pada sistem koordinat dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menentukan vektor dalam dimensi 3 dan panjang vektor melalui media titor, tiang vektor. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan vektor dalam dimensi 3 dan panjang vektor melalui media GeoGebra. Modul ajar matematika, materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Informasi umum. Yang pertama yaitu identitas sekolah, nama sekolah SMA Negeri Jombang, tim penyusun kelompok 15, jenjang _kelas SMA _10, mata pelajaran matematika. Fase E, alokasi waktu 1 dikali 45 menit atau 1 jam pelajaran. Tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, berkebinekaan global.
Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana modul ini terdiri dari PPT pembelajaran, media pembelajaran titor atau dan vektor, kemudian laptop, proyektor, papan tulis, dan spidol, kemudian aplikasi GeoGebra, kemudian LKPD, materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Yang keempat, target peserta didik. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler kelas 10B. Model pembelajaran yang digunakan yaitu kooperatif tipe TGT, Team Games Turnamen dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Alur kegiatan pembelajaran pada materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Yang pertama, pada pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru menanyakan kabar, kesiapan belajar, serta kehadiran peserta didik. Pada fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik, di mana guru memberikan apersepsi dengan menanyakan mengenai materi sebelumnya. Peserta didik menyampaikan pendapatnya masing-masing, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Kemudian pada kegiatan inti, fase kedua, menyajikan informasi, di mana guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian guru menjelaskan garis besar tentang materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat menggunakan media PPT, GeoGebra, dan media pembelajaran titor atau tiang vektor. Kemudian guru melakukan sesi tanya jawab mengenai materi pembelajaran bersama peserta didik. Pada fase ketiga, yaitu mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok belajar atau tim, di mana peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok untuk nantinya melakukan diskusi dan games. Pada fase keempat, yaitu permainan atau games, di mana guru menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan diskusi menggunakan media pembelajaran titor atau tiang vektor. Kemudian guru memberikan LKPD mengenai materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat kepada masing-masing kelompok. Setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Dan guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil LKPD dengan menggunakan media pembelajaran yang telah disediakan. Pada fase 5, membimbing kelompok bekerja dan belajar, di mana guru memberikan bimbingan dan arahan kepada masing-masing kelompok pada sesi diskusi dengan memverifikasi jawaban masing-masing kelompok dan memberikan penjelasan terkait soal yang didiskusikan. Guru mendampingi masing-masing kelompok pada saat pemecahan permasalahan atau persoalan. Pada fase 6, yaitu turnamen, setiap anggota kelompok akan bergantian memutar spinner dan mengambil kartu soal yang sudah disediakan, kemudian menjawab soal yang didapatkan pada papan tulis. Jika orang pertama tersebut tidak bisa menjawab, maka dilanjut oleh orang kedua dengan soal yang sama. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil menjawab 3 soal dengan benar. Pada fase ke-7, yaitu memberikan penghargaan, di mana guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menjawab soal dengan benar. Pada fase ke-8, yaitu evaluasi, guru memberikan penjelasan terkait soal yang dirasa sulit pada sesi turnamen tadi. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang dipelajari pada pembelajaran hari ini. Kemudian, pada kegiatan penutup, guru menanyakan kepada peserta didik bagaimana kesan pembelajaran materi kali ini, dan guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam. Asesmen pembelajaran materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, meliputi 2 teknik. Yang pertama penugasan, bentuk instrumen uraian pada LKPD, waktu pelaksanaan selama pembelajaran, instrumen terlampir, jenis asesmen formatif. Teknik yang kedua yaitu unjuk kerja dengan bentuk instrumen uraian soal turnamen, waktu pelaksanaan selama pembelajaran, instrumen terlampir, jenis asesmen formatif. Kemudian untuk lampiran instrumen penilaian pengetahuan terdapat kisi-kisi soal LKPD yang terdiri dari 2 soal dan juga soal turnamen yang terdiri dari 10 soal. Yang kedua yaitu penilaian sikap menggunakan teknik observasi, bentuk instrumen berupa lembar pengamatan sikap,
waktu pelaksanaan selama pembelajaran, instrumen terlampir, jenis asesmen formatif, instrumen penilaian sikap menggunakan lembar observasi pengamatan sikap. Rubrik penilaian sikap yang pertama yaitu bernalar kritis dengan indikator capaian skor 3 jika bertanya kepada guru tentang materi yang dipelajari lebih dari 1 kali selama pembelajaran. Skor 2 jika bertanya kepada guru tentang materi yang dipelajari tepat 1 kali selama pembelajaran. Skor 1 jika tidak bertanya sama sekali kepada guru tentang materi yang dipelajari selama pembelajaran. Yang kedua yaitu gotong royong dengan indikator capaian skor 3 jika dapat melaksanakan tugas lebih dari 1 yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama dengan sangat baik. Skor 2 jika dapat melaksanakan tugas tepat 1 yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama dengan sangat baik. Skor 1 jika tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Yang ketiga yaitu kreatif, indikator capaian skor 3 jika dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar lebih dari 1 kali. Skor 2 jika dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar tepat 1 kali, dan skor 1 jika tidak dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar. Yang ketiga, penilaian keterampilan, teknik unjuk kerja, bentuk instrumen lembar penilaian keterampilan, waktu pelaksanaan selama pembelajaran, instrumen terlampir, jenis asesmennya yaitu formatif. Tampilan instrumen penilaian keterampilan yaitu ada lembar penilaian keterampilan, aspek kriteria penilaian skor 3 jika peserta didik mampu menunjukkan vektor dimensi 3 pada tiang koordinat atau GeoGebra beserta menghitung panjang vektor. Skor 2 jika peserta didik mampu menunjukkan vektor dimensi 3 pada tiang koordinat atau GeoGebra. Skor 1 jika peserta didik tidak mampu menunjukkan vektor dimensi 3 pada tiang koordinat atau GeoGebra beserta menghitung panjang vektor. Lampiran keempat, materi pembelajaran vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Deskripsi media IT, nama media GeoGebra, jenis media IT, mata pelajaran matematika kelas 10B, materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Untuk gambar GeoGebra-nya, GeoGebra merupakan media pembelajaran software yang bertujuan sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Melalui media ini, diharapkan peserta didik dapat memahami vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Prosedur penggunaan media pembelajaran: buka GeoGebra secara offline maupun online. Yang kedua, buat 3 buah slider, misal slider A, B, dan C. Yang ketiga, tampilkan jendela 3D dan jendela CAS serta sembunyikan jendela grafik 2D-nya. Yang keempat, pada menu input aljabar ketikkan vektor A, B, C. Yang kelima, untuk melihat perubahan vektor bisa menggeser vektor A, B, dan C. Penggunaan media pembelajaran GeoGebra, materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Yang pertama, kita membuka GeoGebra terlebih dahulu. Setelah itu kita klik menu agar menjadi 3 dimensi. Kita klik 3D grafis, lalu kita tarik untuk menghilangkan koordinat dimensi 2. Setelah itu kita input A sama dengan 3, 2, 1. Lalu kita klik enter, muncul titik A, lalu kita klik mencari vektor, lalu kita klik dari titik pusat ke titik A tadi, maka jadilah sebuah vektor pada
pada dimensi 3. Lampiran media non-IT. Deskripsi media non-IT. Nama media, titor, tiang vektor. Jenis media non-IT, mata pelajaran matematika kelas 10B, materi vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Titor atau tiang vektor merupakan media pembelajaran yang disajikan secara visual yang bertujuan sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Melalui media ini diharapkan peserta didik dapat memahami vektor dimensi 3 pada sistem koordinat. Prosedur pembuatan media, alat dan bahan. 1. Triplek, 2 bambu, 3 karton, 4 papan kayu, 5 cat kayu, 6 cutter dan gunting, 7 gergaji, 8 spidol, 9 lem serbaguna, 10 amplas, 11 paku triplek, 12 palu, 13 dempul kayu. Kemudian untuk langkah pembuatan, nomor 1, untuk membuat tiang vektor pertama, buat sketsa persegi panjang dengan ukuran 95 cm kali 4 cm pada papan triplek sebanyak 8. Kedua, kemudian potong dan bentuk papan tersebut menjadi bangun balok, setelah itu rekatkan dengan menggunakan paku. 3. Setelah itu buat sketsa persegi panjang lagi dengan ukuran 45 cm kali 4 cm sebanyak 8. Setelah itu, potong dan bentuk papan tersebut seperti langkah sebelumnya. 5. Jika semua potongan sudah tersusun menjadi balok, maka sekarang tinggal membentuk balok tersebut menjadi diagram Cartesius berdimensi 3. 6. Adapun cara menyusun balok tersebut menjadi diagram Cartesius berdimensi 3, yang pertama yaitu beri lubang di tengah kedua balok yang panjang selebar 4 cm. Hal ini bertujuan untuk menyatukan kedua balok menjadi Cartesius 2 dimensi. Yang kedua, pasang kedua balok yang pendek pada atas dan bawah diagram Cartesius 2 dimensi yang telah terbentuk. 7. Jika sudah terbentuk diagramnya, maka selanjutnya membuat tatakan di bawah diagram dengan menggunakan triplek yang dibentuk segi 4 agar tiang bisa berdiri. 8. Setelah itu tinggal membuat penanda yang nantinya digunakan untuk menunjukkan angka pada media tersebut. 9. Penanda tersebut dibuat menggunakan kertas karton dan bambu yang dibentuk segi 4 dan dilubangi tengahnya sebesar tiang biar bisa masuk di tiang. 10. Setelah itu jadi tinggal disiapkan bahan seperti foam untuk menunjukkan titik pada koordinat berdimensi 3. 11. Jika semua sudah selesai, maka tiang vektor siap untuk digunakan. Prosedur penggunaan media pembelajaran. Tentukan titik-titik vektor pada media tiang vektor. Kemudian kedua, carilah perpotongan dari ketiga titik. Jika sudah, maka tarik menggunakan benang dari titik O atau 0,0 ke titik potong yang ditemukan tadi. Maka vektor berdimensi 3 dapat dilihat. Baik, selanjutnya ini adalah penggunaan media titor atau tiang vektor. Nah, sebelum kita menggunakan media ini, saya jelaskan beberapa bagian-bagian pada media tersebut. Jadi yang pertama ada tiang vektor. Tiang vektor di sini sudah tertulis angka-angka. Jadi angka 1, 2, 3 ini menunjukkan titik pada setiap sumbu vektor. Nah, di tiang vektor ini terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu X yang di sini, terus sumbu Y, dan yang titik vertikal ini sumbu Z. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya ini garis sumbu. Jadi garis ini nanti digunakan untuk memposisikan titik pada setiap sumbu. Terus yang selanjutnya di sini ada
ada form nanti di sini berfungsi untuk sebagai titik, di mana titik ini perpotongan antara ketiga garis. Nah, dan selanjutnya ini ada bambu ini nanti berfungsi untuk penyambung antara titik dan potongan titik. Oke, selanjutnya langsung kita gunakan media ini. Untuk selanjutnya mari kita langsung praktek menggunakan media ini. Nah, kita anggap bahwa misalkan sebuah vektor ini terdiri dari sumbu X min 3, sumbu Y juga min 3, dan sumbu Z nya itu 5. Maka dimanakah titiknya? Nah, menggunakan media ini maka kita akan tentukan titiknya. Yang pertama, kita tentukan sumbu X nya dulu. Nah, ini alat untuk menentukan titiknya tadi ya. Kita masukkan sampai di min 3. Setelah itu sumbu Y sama, kita masukkan juga sampai min 3. Nah, selanjutnya perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y kita kasih busa ini, itu menandakan titik potongnya. Jadi busanya ditancapkan bentar. Oke, jika sudah lurus, maka selanjutnya kita tentukan titik Z. Z-nya itu berada di 5. Nah, tentukan Z-nya berada di 5. Oke, di sumbu Z sudah berada di titik 5. Selanjutnya kita kasih busa lagi. Ini nanti digunakan untuk menentukan titik. Setelah kita tentukan tepat di sumbu 5, maka kita beri form lagi di sininya. Nanti form ini untuk menghubungkan antara mencari titik potong titik di sumbu X dan Y dan titik di sumbu Z. Nah, selanjutnya kita gunakan dua bambu tadi untuk mencari perpotongan di sumbu X, Y, Z. Caranya seperti ini. Kita tancapkan di sumbu X, Y, dan di selanjutnya kita juga tancapkan di sumbu Z. Nah, di sini terlihat perpotongan antara ketiga sumbu. Maka di sini kita kasih form lagi sebagai penanda bahwa di sini titik vektor. Ya. Nah, jika sudah ketemu bahwa ini merupakan vektor dari min 3 dan 5, jadi vektornya ini titiknya. Selanjutnya ini kita hubungkan dengan garis yang ada di tengah. Kita mengetahui di mana letak vektornya. Oke. Nah, jadi vektor 3 dimensi ini merupakan bentuk dari vektor 3 dimensi. Maka sudah ketemu vektornya dengan media titor. Seperti itu cara penggunaan media titor atau tiang vektor pada vektor dimensi 3. Media ini dilengkapi dengan spinner, mana spinner ini akan digunakan untuk turnamen pada pembelajaran, dan di dalam spinner ini nanti terdapat soal-soal mengenai panjang vektor. Ketika ini diputar, maka di sini ada setiap soal mengenai panjang vektor.